Sebetulnya kita harus pahami dulu apa yang disampaikan oleh rekan-rekan yang hadir pada hari ini, mungkin teman-teman pimpinan, ini sebetulnya sudah termasuk aduan yang mempresentasikan kegagalan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Undang PK, ya kan? Dan tantangan kebijakan dari Kementerian Perdagangan yang kita harapkan menjadi berkeadilan ke depan. Ini bisa saja terjadi, bukan hanya kepada Anda, bisa terjadi kepada kami-kami. Kami-kami di sini adalah wakil rakyat yang juga mempunyai rakyat, mempunyai konstituen, dan suatu saat kita akan menjadi rakyat juga. Saya pahami kejadian ini yang dihadapi oleh rekan-rekan ini betapa memilukan, menyakitkan, ya kan? Tetapi disinilah negara yang kita haruskan hadir tegas dalam permasalahan-permasalahan kali ini. Jadi kalau kita lihat konteksnya di sini, pimpinan dan rekan-rekan, ketegasan dari negara, ya kan? Apa yang harus dilakukan oleh negara keadilan ini? Dari segala proses regulasi yang selalu bermasalah, ini bisa menjadi payung hukum yang intinya untuk kemakmuran rakyat. Itu yang kita harapkan. Pakaian bekas yang hadir di Indonesia, saya berpikir 2024, tidak usah 2025. Bapak mungkin sudah paham, Pak Made, Pak Dewa dan Pak siapa? Pak Made ya? Pak Dikin. Pakaian bebas yang masuk ke Indonesia itu, pakaian bekas ya, yang dimaksud masyarakat itu kadang-kadang bingung, thrifting. Apa thrifting? Ya kan? Kalau orang-orang di daerah saya Pak, di dapil saya, thriftingnya apa gitu kan, bingung. Nah, kita harus pahami dulu, thrifting adalah pakaian bekas yang diperjualbelikan yang masih layak. Itu jelas. Nah, masyarakat harus paham dulu ini tentang thrifting. Oke? Nah, itu yang pertama. Masuk ke Indonesia di tahun 2024 itu sekitar 1,5 juta US dollar, yaitu kurang lebih 25 miliar masuk ke Indonesia di 2024 kurang lebih. Nah, ayo kita lihat bagaimana dengan impor ilegal baru baik dari Cina dan lain-lain yang masuk ke Indonesia. Hampir sekitar dari Cina impor terakhir 2024 28.000 ton ilegal baru Cina, kontainer atau 784.000 ton, lebih besar daripada thrifting. Jadi permasalahan kita ini pelik. Kenapa harus berbicara thrifting? Bagaimana dengan impor ilegal yang masuk ke Indonesia? Yang sekarang ada di pasaran bisa kita lihat. Di Jakarta, kita mau ke Mangga 2, kita mau ke Pasar Uler, kita mau ke Senen, kita mau kemana-mana. Ada di situ thrifting dan juga impor ilegal. Kenapa nggak impor ilegal yang selama ini diramaikan kok hanya thrifting? Yang hanya sedikit. Bagi masyarakat sekarang, bagi masyarakat pemuda sekarang, milenial, Gen Z, thrifting ini asik Pak, modelnya mengikuti zaman, ya kan, dan macam-macam. Dan perlu kita ketahuin, di Indonesia tadi jelas hanya 25 miliar yang masuk, sedangkan negara-negara di dunia harus dipahami, Amerika itu sekitar 146 juta atau 2,19 triliun thrifting masuk Amerika. Belanda 2,76 triliun, Rusia 2,184 triliun, Pakistan 402 juta, India dan semuanya negara-negara thrifting. Jadi thrifting ini sudah kebiasaan yang berada di dunia ini. Ya kalau kita teliti cek dari kesehatan, tidak mungkin lah namanya baju masuk pasti akan cross check kebersihannya, dicuci dan lain-lain, ya kan. Yang kedua, layak atau tidak kualitasnya itu pasti kita tahu. Orang membeli akan memilih, ya kan. Sebetulnya harus jelas tegas di sini pemerintah. Maksud dari Menteri Keuangan Pak Purbaya mungkin betul akan membatasi impor ilegal, bukan hanya thrifting, tapi impor ilegal yang lain-lain, ya kan. Nah kalau kita berbicara thrifting, ayo monggo Pak Purbaya, Menteri Keuangan dan rekan-rekan kita pelajari thrifting berapa, impor ilegal yang lain berapa untuk pakaiannya. Kita berbicara pakaian bekas dan pakaian baru ilegal, ya kan. Mungkin pakaian baru ilegal lebih bagusan pakaian thrifting yang bekas. Mungkin masyarakat anak-anak Gen Z sekarang senang modelnya mengikuti zaman katanya, ya kan. Apalagi secara tekstil mungkin ya itu tekstil kali impor bukan ekspor, bukan dalam negeri. Kalau dalam negeri pasti akan banyak membutuhkan air dan lain-lain ya, banyak. Nah ini harus kita jelas, pemerintah harus tegas, kita Komisi 6 pimpinan harus memanggil Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan gabungan. Mau diapakan thrifting ini? Mau diapakan impor ilegal ini? Tahun 2025, bukan 2025. Ini pernah terjadi ya, pernah ada keputusan di tahun 2015
ya peraturan Menteri Keuangan 132 baju bekas impor itu dikenakan pajak waktu itu 2015 ya, betul ya Pak ya. Tapi setelah itu kena pajak 35% ya baju bekas. Tapi tahun 2017 dihapus. Nah, inilah permasalahannya awalnya. Karena dihapus, tapi tetap berjalan menjadi bisnis di pelabuhan. Siapa yang bermain di situ kita semua tahu lah, ya kan? Satu kontainer ada yang bilang 200 juta, 300 juta, 500 juta, ya berpuluh-puluh kontainer. Keuntungan siapa kita semua tahu, ya kan? Jadi harus tegas lagi, kembali lagi regulasi. Pemerintah harus tegas. Kalau memang thrifting tidak boleh atau diperbolehkan, kalau memang ilegal tidak boleh atau diperbolehkan, batasi kota. Selesai. Ilegal tidak boleh, thrifting boleh, misalkan, ya. Batasi kotanya, ya kan? Kenakan pajak, selesai. Sebetulnya. Nah, di sini negara harus hadir, pimpinan. Kalau kita mau bicara UMKM, batik yang saya pakai UMKM, Pak. Batik yang saya pakai ini adalah dari UMKM Situbondo, bergambar pohon bambu. Ya, di Cina juga ada pohon bambu, tapi ini adalah buatan Indonesia, bukan buatan luar. Ya kan? Nah, oleh sebab itu sebetulnya bagus. Kalau mau kayak begitu, ya ayo. Sambil semuanya buat regulasi dengan benar. Itu saya kira kurang lebih tentang thrifting ya, thrifting yang kita harapkan jelas intinya. Harus ada bagaimana keputusan dari pemerintah, kita nanti mengundang. Begitu ya, Mbak Lydia, kita mengundang, itu jelas ya. Pak ya, kita mengundang, kita pingin nanti apa yang dimaksud Anda di sini semua kita sudah paham, ya kan? Kita akan perjuangkan bagaimana. Saya yakin Menteri Keuangan dan negara apa yang sudah ada sekarang di masyarakat, janganlah teman-teman pedagang ini diganggu, ya kan? Biarkanlah berjalan, mereka mencari nafkah dalam kehidupan keluarganya. Kalau memang mau, ayo buat regulasi dengan benar. Stop impor, lakukan. Kalau memang mau dibuka thrifting, ayo silakan beri kuota. Pasti sepakat kan kalau ada kuota? Sepakat. Nah, makanya selesai. Kenakan pajak, sepakat kan? Sepakat. Nah, kalau seandainya ada ilegal yang lain, nah ya sudah jelas ini kan. Ya kan, orang nggak sekolah pun saya yakin bisa membela mana yang benar yang tidak, mana hitam yang putih, selesai. Pimpinan, kami berharap paling tidak Komisi 6 sebagai lembaga konsumen dan yang membidangi dari hal tersebut bisa memanggil juga, bisa bergabungan kita dengan Komisi 3. Komisi 3 yang membidangi bidang hukum untuk bisa mengawal teman-teman konsumen dari apartemen Pakubuwono yang sekarang dirugikan betul-betul, ya kan? Hampir 80% baru selesai dan ditempatin belum layak, ya, dari 20%-nya belum selesai, dari 200 konsumen belum menempatin, itu bagaimana? Ya kan? Kalau memang tidak mampu menyelesaikan, ya kembalikan haknya mereka. Selesai. Saya kira untuk itu kita harus memanggil, mendesak PT Melani Citra Permata ya. Sorry, yang Saras Mitra Sejati, ya, yang Mitra Sejati ini untuk mendesak kalau perlu menyiapkan audit independen, pimpinan, iya kan? Ya kan, untuk menyiapkan asetnya bagaimana dan kelanjutannya bagaimana tentang apartemen itu. Saya kira itu, dan berkoordinasi dengan Komisi 3. Saya kira itu mungkin yang kami terima dari rekan-rekan konsumen. Ini kan hanya 18 orang, Pak. Ya kan? Kalau mencari keadilan kita kalau kompak bersama, nah sama nanti intinya sama Pak. Kita ingin merekomendasi bahwa ini nanti bisa Komisi 3 bersama kita hukum, ya, bersama lembaga perlindungan konsumen kita bersama-sama untuk melakukan hal tindakan ini, tapi tolong kompak dulu, ya kan? Kan gitu. Saya kira itu yang kedua. Yang ketiga, terakhir dari hiburan, memang pelik pimpinan, rekan-rekan anggota, kalau hiburan kita, negara kita mengadakan acara kayak begini, masyarakat kita lalu di mana keamanannya, kenyamanannya, ketenangannya? Kalau kita hiburan kita sudah nggak dikawal, udah nggak benar, hak-hak kewajiban kita sudah nggak diperhatikan, susah. Saya berharap paling tidak bisa ada perlindungan untuk konsumen dari konsumen hiburan ya. Saya kira sama, kembali kepada Komisi 3, perlindungan konsumen, dan Komisi 3 secara hukum membantu untuk pelaksanaan ini, untuk proses tindak lanjutnya bisa dipercepat dan bagaimana hasilnya. Nah, saya berharap keadilan ini yang kita harapkan kepada teman-teman konsumen, teman-teman aliansi semuanya ini bisa betul-betul, karena suatu saat kita semua, masyarakat kita akan mengalami hal ini. Naudzubillah, semoga kita semua terjaga ke depan lebih baik.